Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Mari kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini ada 300 gram tepung terigu protein tinggi. Teman-teman boleh pakai cakra. 200 gram tepung terigu protein sedang, segitiga, 80 gram mentega atau margarin. Lalu ada 1 butir telur utuh. Kemudian ada 50 gram gula pasir, 450 gram air plus es batu. Nanti teman-teman sesuaikan dengan kadar tepungnya ya. Nah, di sini ada 5 gram ragi instan. Nah, ini raginya aku beli yang 500 gram, terus aku repack pakai plastik seperti ini. Lalu aku kasih solatif ya, biar dia awet nantinya. 5 gram garam. Nah, di sini kita akan bikin biangnya dulu. Kita masukkan tepung terigu dan 27 gram susu bubuk. Nah, yang dimasukkan tepung terigu protein tinggi dulu ya. Nah, ini ada gula pasir. Raginya juga kita masukkan. Ini kita aduk dulu semua bahan kering ini sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan 1 butir telur utuh. Kita aduk dulu supaya gampang ya pencampurannya. Ini kita aduk, kita campur. Lalu kita masukkan air putih plus es batunya ya. Teman-teman boleh pakai susu cair juga boleh, silahkan ya. Karena ini ekonomi, saya pakainya air putih saja. Nah, ini sudah tercampur rata. Kita diamkan dulu, istirahatkan atau diamkan selama 30 menit. Oke, ini sudah 30 menit. Adonannya sudah agak lebih lentur daripada yang tadi ya. Nah, seperti ini. Setelah ini kita masukkan tepung terigunya. Yang ini protein sedang, aku pakai merek kunci biru ya. Nah, ini kita aduk perlahan sampai semuanya tercampur rata. Untuk penggunaan airnya, silahkan teman-teman jangan dulu dituang semua ya. Nanti kalau kurang boleh ditambahkan dari takaran di resep. Kalau misalkan sudah cukup, hentikan pemakaiannya walaupun di takaran resep masih ada. Nah, ini biar lebih gampang kita aduknya, ulennya pakai tangan dulu ya. Ini kita bantu dulu pakai tangan supaya nanti si mixer tangannya tidak ngoyo ya, jadi nggak cepet rusak. Nah, setelah itu kita masukkan margarin atau mentega. Di sini aku pakai margarin ya supaya lebih ekonomis. Teman-teman boleh juga pakai mentega, itu lebih enak dan lebih baik. Kita campur rata. Kita masukkan semuanya. Nah, kira-kira seperti ini. Saya cuci tangan dulu. Nah, setelah ini baru kita mixer pakai mixer tangan seperti ini ya. Nah, ini kita mixer perlahan dengan kecepatan yang tinggi. Kita tarik seperti ini, tapi ini mixernya tidak ditenggelamin di atas ya, si spiralnya. Ini saya tidak ditenggelamin ke bawah. Nah, ini saya atas aja spiralnya supaya si motor mixernya dia tidak capek bekerja, tidak terlalu berat, jadi tidak cepat panas mixernya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Dia lebih smooth, lebih lembut lagi gitu si adonannya. Nah, cara ngemixernya seperti ini ya, jangan ditenggelamkan ke bawah si spiralnya supaya si mixernya nggak cepet panas. Kalau misalkan mixernya panas, biasanya si adonan itu akan cepet rusak karena ragi sudah bekerja, dia sudah ngembang tapi masih tetap kita mixer. Nah, makanya banyak teman-teman yang gagal ketika ngulen pakai mixer tangan seperti ini ya. Diikuti caranya.
Nah, ini hanya di atasnya saja, tidak dikebawahkan. Kita tarik seperti ini perlahan. Ini enggak ada beban ya, benar-benar ini enteng karena tidak di bawah. Tapi kalau si spiralnya di teman-teman taruh di bawah, dia akan terasa berat. Jadi si mixernya benar-benar akan panas. Nah, ini kita lakukan seperti ini aja sampai dia kalis elastis. Nah, mudah ya teman-teman, padahal ini adonannya setengah kilo, tapi akan lebih mudah kalau cara ngemixernya benar. Nah, lalu kita masukkan garamnya. Nah, cukup di seperti ini saja tuh ya. Terus ikutin adonannya, walaupun ditarik seperti ini dia tidak akan ngelawan adonannya ya. Kita jangan lawan adonannya tapi ikutin gitu ya. Tuh seperti ini sudah kelihatan ya, sudah tambah smooth, tambah lembut si adonannya. Nah, ini sebentar lagi dia sudah selesai dan sudah kalis. Nah, ini adonannya lentur sekali. Nah, ini aku tangannya pakai minyak dulu ya supaya nggak lengket. Nah, lalu setelah ini kita timbang, kita potong dan bagi-bagi. Di sini aku timbang beratnya seberat 35 gram. Teman-teman boleh disesuaikan ya gramannya ya. Nah, oke, setelah kita timbang semua, kita bulatkan dengan cara seperti ini. Usahakan si permukaannya harus licin ya teman-teman, supaya dia cantik dan nantinya tidak nggak jelek ya, nggak kisut gitu ya. Nah, ini bisa di rounding seperti ini, dibulatkan manual juga bisa. Nah, kalau ada gelembung kita inikan dulu ya, buang dulu ya udaranya. Nah, ini terlihat ya kalau adonan yang kalis elastis itu dia lembut tapi dia tidak lengket. Nah, dan atasnya itu bener-bener licin ya teman-teman, tuh ya. Nah, seperti ini kita lakukan step ini sampai selesai. Nah, ini hasil adonannya yang kalis elastis. Nah, ini kita rounding seperti ini juga bisa. Silakan teman-teman senyamannya aja ya. Biasanya ngebulatin adonan dengan cara mana. Dan jangan lupa usahakan permukaan atau atas adonannya itu harus mulus dan licin supaya nanti hasilnya juga bagus ya, cantik gitu. Nah, ini sudah semua saya bulatkan. Kita istirahatkan dulu kurang lebih selama 15 menit. Nah, ini sudah 15 menit ya baru. Nah, ini untuk yang roti gorengnya kita langsung aja celupkan ke putih telur. Boleh juga pakai air putih, boleh juga putih telur dicampur atau ditambahin air putih. Lalu kita gulingkan ke tepung panir seperti ini. Jangan lupa ditekan supaya tidak terlalu ke atas ya, jadi dia nanti akan kelihatan besar gitu ya kalau ditekan seperti ini. Nanti juga dia kan akan proofing, akan naik lagi ya gitu. Tuh seperti ini kira-kira kurang lebih. Oke, kita lanjut. Tinggal masukkan saja ke putih telur atau air putih, lalu kita gulingkan ke tepung panir atau tepung roti. Nanti ditekan gitu ya sedikit, tapi jangan terlalu kuat supaya dia nggak kemana-mana adonannya. Kok nggak kemana-mana? Supaya dia itu tetap bulatnya bagus gitu ya, cantik. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang donat kita kasih sedikit tepung ya, sedikit tepung. Nah, sama kita agak tipiskan juga. Nah, ditekan-tekan seperti ini boleh. Hasilnya itu biar lebih pipih dia ya, nggak terlalu yang naik ke atas gitu. Atau teman-teman juga boleh minta bantuan scraper seperti ini, kita tekan pelan-pelan, jangan terlalu kuat supaya nggak pecah. Nah, seperti ini ya. Nah, cantik ya.
Nah, lakukan step ini hingga selesai ya teman-teman. Oke, sambil menunggu teman-teman, mohon dukungannya dengan cara di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kita. Dan jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Dan di komen juga boleh ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah mendukung channel ini. Semoga channelnya bermanfaat dan semoga teman-teman di rumah pada suka ya. Setelah dibentuk semua seperti ini, lalu kita proofing dulu adonannya. Nah, ini sudah saya bulatkan semua ya. Kita proofing kurang lebih selama 30 menit, disesuaikan dengan cuaca atau suhu di rumah masing-masing. Nah, ini kita panaskan dulu minyak. Ini kita akan goreng sosisnya dulu ya. Nah, untuk isiannya teman-teman boleh pakai sosis, boleh pakai apapun yang teman-teman suka, atau mau jualnya pakai sosis atau pakai apapun boleh ya. Oke, kita tuangkan semua minyaknya, lalu kita panaskan. Sambil manaskan minyaknya, kita potong dulu sosisnya. Nah, ini sosisnya satu, saya bagi dua seperti ini. Jangan lupa kita buka plastiknya, lalu kita kerat-kerat ya sosisnya supaya ada motifnya ya. Tapi ini sih opsional, sesuai selera saja. Nah, ini minyaknya sudah panas, kita masukkan sosisnya. Kita goreng sosisnya hingga matang. Nah, kalau dikerat-kerat jadi cantik ya tuh jadinya. Nah, ini udah mateng, kita angkat dan tiriskan lalu sisihkan ya. Kita dinginkan dulu sambil nunggu kita goreng si donatnya atau roti gorengnya. Oke, ini donatnya kita goreng. Kita masukkan donatnya semuanya. Teman-teman jangan lupa tadi yang dibulatkan pertama itu yang mana. Nah, itu yang duluan digoreng ya. Biasanya kan kalau yang duluan sudah dibulatkan dia sudah proofing duluan. Jadi diusahakan teman-teman diingat yang mana nih donatnya yang duluan kita bulatkan gitu ya. Nah, ini tunggu sampai golden brown, sampai matang bawahnya. Kalau ada gelembung seperti ini boleh tusuk dengan tusuk sate atau tusuk gigi ya, supaya nantinya nggak keriput. Nah, ini setelah matang satu sisi kita balikan. Nah, ini udah cantik ya, udah golden brown, udah coklat. Kita balikan, lalu kita goreng sampai matang. Tuh, kalau proofingnya tepat, adonannya benar-benar lembut, dia akan keluar white ringnya gitu kan. Tuh terlihat ya.
Jadi cantik si donatnya kalau ada white ringnya. Ini sudah mateng. Tuh lihat ya, cantik ada white ringnya. Ini kita angkat lalu kita tiriskan ya, sebelum kita nanti kasih topping. Nah, lalu kita goreng yang donat crispy-nya atau roti gorengnya yang pakai tepung panir. Sama cara menggorengnya seperti tadi. Ini pun kalau proofingnya dia tepat, dia pasti white ringnya akan keluar ya teman-teman, akan cantik juga walaupun dikasih tepung panir gitu. Nanti kalau setelah matang sebelah sisinya, setelah coklat, kita balik goreng seperti tadi ya. Jangan lupa teman-teman, apinya jangan terlalu besar, di kecil aja, tapi jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil biasanya si donat nanti akan berminyak karena minyaknya kurang panas. Tapi kalau terlalu besar, kalau minyaknya kepanasan, si donat akan cepet gosong tapi dalamnya kurang mateng gitu. Jadi benar-benar si apinya itu harus dimainin, kita harus tahu suhunya. Oh, ini udah kepanasan, kita kecilkan. Nah, ini kurang panas, kita agak besarkan nih. Lihat ya, walaupun pakai tepung panir tetap dia cantik, ada white ringnya. Tandanya ini adonannya kalis elastis, adonannya bagus, dan proofingnya tepat. Harus diingat ya teman-teman. Nah, ini contoh apinya ya. Nah, tapi nggak paten segini ya, kadang saya kecilkan, kadang saya besarkan ketika dibutuhkan. Nah, ini setelah rotinya, roti goreng atau donatnya dingin, tuh lihat dalamnya ya, mateng merata sampai dalam karena tadi apinya tepat ya. Lalu kita kerat atau kita potong, jangan sampai putus, potong atasnya saja, lalu kita isi sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Nah, kalau saya seperti ini aja, teman-teman barangkali punya cara lain silahkan ya. Intinya ini kita isi dengan sosis ataupun dengan abon, nanti kita hias dengan saus sambal atau saus tomat dan mayones. Nah, untuk mempercantik tampilannya kita kasih daun selada dan juga timun. 한밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과. Nah, kurang lebih seperti ini. Silahkan teman-teman boleh dipercantik lagi dengan kreasinya teman-teman di rumah. Kita lakukan step ini hingga selesai. Boleh juga teman-teman variasikan dengan variasi lain, seperti misalkan dijadikan ini roti abon, boleh ya, karena dia memang adonan donat atau roti gorengnya tidak terlalu manis, jadi aku mau pakai abon atasnya. Ini perbandingan mayones dan susu kental manisnya 2:1 ya, atau disesuaikan dengan selera. Teman-teman boleh coba dulu, boleh icip sudah pas apa belum. Nah, baru kita aduk dan kita oleskan ke atas donat atau roti gorengnya. Nah, ini sudah selesai. Aku mau oleskan. Caranya seperti ini, simple aja sih. Mau bagaimana silahkan disesuaikan lagi dengan seleranya teman-teman. Setelah atasnya dioles, baru kita kasih si abonnya. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 말은 해줘야 하는데
마음 변하지 않았다고 모든 게 오해야 내 얘길 들어주길 바래 어쩌다 너와 나왜 이렇게 Nah, teman-teman, cara menghiasnya kurang lebih seperti ini ya. Setelah selesai semuanya, mari kita cobain. Enak nggak ya kira-kira? Ini pasti enak dong. Ayo kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener ya, walaupun ekonomis, dia lembut banget, empuk gitu ya. Coba nih. Tuh, lihat dalamnya. Ini bener-bener enak. Perpaduannya pas sekali ya menurut saya. Silahkan teman-teman coba di rumah. Semoga teman-teman suka sama videonya. Dan jika suka, silahkan di like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.